Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Cici Dia Utari dengan NIM 1122102089. Kali ini aku akan membahas materi front end tentang use effect dan use context. Nah, yang pertama dulu aku akan membahas use effect. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan use effect itu? Jadi, use effect adalah salah satu hook dalam React yang digunakan untuk menangani efek samping atau side effects dalam komponen fungsional. Nah, side effect ini bisa berupa perubahan pada DOM atau pengambilan data dari API atau juga bisa dari pengiriman data lewat server. Nah, sebagian besar fungsi use effect itu adalah untuk memanggil API atau pembaruan state dan akses serta manipulasi elemen dari DOM atau bisa dengan operasi lainnya yang bisa mempengaruhi komponen atau lingkungan di sekitarnya. Yang fungsi yang kedua adalah sebagai pembersihan opsional. Jadi, jika diperlukan untuk membersihkan atau membatalkan side effect. Bisa juga ini digunakan untuk mengembalikan dari sebuah fungsi atau efek. Nah, yang ketiga adalah array dependency, yaitu adalah untuk mengontrol kapan fungsi efek itu dijalankan dan juga kita dapat memberikan nilai array dependency sebagai argumen kedua nilai pada use effect. Oke, yang perlu atau penting diketahui bahwa jika array atau dependensi tidak diberikan, maka fungsi efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender. Jika array dependensi kosong, yaitu fungsi efek hanya bisa dijalankan sekali saat komponen pertama kali dirender. Oke, langsung aja kita ke eksekusi untuk penggunaan use effect. Yang pasti pertama-tama kita lakukan adalah membuka file VS Code. Inilah CMG. Oke, lalu kita perbesar. Nah, di sini yang pertama-tama di komponen kita harus membuat komponen use effect.jsx. Oke, nah pertama kali kita harus mengimport use state dan use effect. Koma. Oke, nah setelah itu kita buat function. Nantinya kita namai use effect. Lalu di sini kita tambahkan, kita membuat contoh harga aja ya, harga, quantity sama subtotal. Jadi kita cons, kita buat harga, set harga, use state sama dengan 0. Oke, terus cons quantity, kita singkat aja, use state 0. Terakhir adalah subtotal. Oke, setelah itu setelah itu kita buat use effect-nya ini coding singkatnya, langsung ini set subtotal harga dikali besar, nah kali quantity. Nah, terus ini adalah fungsinya untuk merender efek. Terus di sini koma titik. Oke, setelah itu di return kita buat
eh, tampilan tampilan React container relevan. Last name, text kita buat besar XL, fontnya kita buat bold. Nah, ini untuk apa judulnya. Oke, setelah itu kita kasih label HTML for name. Class name-nya kita kasih blog text gray curhat dos. Kita buat formnya bold juga. Setelah itu bawahnya kita kasih inputan, ikonnya kita buat text ID name, terus kelas name ya shadow appearance, nya non border rounded, displaynya full terus EY2 EX3 X gray 700 leading right, leading right, sorry, typo, fokus outline, kasih shadow bayangan. Di sini aja sih guys. Setelah itu ini kita placeholder masukkan harga, terus value nya kita harga on ceng nah, ini untuk mengeset harganya ya guys. Kasih harga target.value salah value itu ini usah. Setelah itu tutup. Nah, setelah itu kita bikin div lagi bawahnya ini sama, kita copy aja. Nggak usah, hapus saja ya. Label for name ini samakan aja, tapi ini diganti udah. Inputnya tetap text ID name, ini nggak usah diganti, dimasukkan. Barunya pakai quantity set ini. Sudah, setelah itu sini ya kita tambahkan untuk subtotalnya. Ini kita ketik 2. Oke, setelah itu selesai. Nah, untuk efek seperti ini.
Setelah itu kita buat animasi, tetap di folder komponen, tambahkan animasi.csx. Dalam animasi ini, yang pertama harus kita input React, tentunya kita tambahkan use effect dan use state. Nah, setelah itu bawahnya kita export defaultnya function animasi. Oke, ini langsung kita buat konstanta second set second, langsung setelah itu use state kita buat dari 0 kedua, kita buat use effect-nya const interval sama dengan set interval. Oke, setelah itu set second sama dengan second plus 1. Ini kita buat animasi untuk timer ya guys. Terus ini jangan lupa kasih titik 2 bawahnya sini, kita tambahin koma 1000. Nah, dia ngelooping sampai 1000 detik. Oke, terus di sini bawahnya kita return, kita panggil clear interval terus titik 2 bawahnya sini sudah. Lalu di bawahnya lagi di sini kita return lagi, di kelasnya kita buat tampilannya 10 700 M8 MT8. Oke, setelah itu kita tutup detik titik 2 second. Oke, selesai untuk animasi detiknya. Oke, setelah itu di dalam komponen juga kita buat fetching ke API, fetching data ke API, fetch api.csx. Nah, sama juga kita import use effect, tentunya use tag dulu, koma use effect. Nah, setelah itu const kita buat konstanta API. Terus di sini kita buat konstanta lagi, yaitu data dan set data. Nah, setelah itu sama dengan use state. Nah, ini terus titik 2. Ini kita panggil lagi use effect-nya const data asing. Setelah itu ini buat try const response await. Kita fetching data ke HTTPS. Kita pakai JSON placeholder aja yang mau dijangkau .ip code. Nah, setelah itu konstanta JSON data await respon.json. Nah, ini untuk mendapatkan respon dari data JSON. Di bawahnya kita set data JSON data. Udah. Setelah itu di sini kita kasih catch error. Nah, console log error fetching data kedua koma error. Setelah itu data. Oke, setelah itu kita panggil di return pakai div ya teman-teman.
Class name kita buat container mx auto px 4 mt nya 8. Oke, setelah itu buat judulnya class name, text nya dapat perbesar 2XL dengan font bold, mt nya 4, dan judulnya fetching data. Oke, setelah itu kita buat UL nya class name list list this 4. Oke, tutup. Ini kita kasih data map item class name mt yang kedua item dot title. Setelah kita membuat fetch API, kemudian kita membuat halaman di page untuk menampung use effect, animasi, dan fetch API. Kita bikin dengan nama combine salah, sorry, combine.tsx. Lalu di sini isinya kita import aja, import React. Jangan lupa kita menggunakan use state, use effect. Setelah itu nanti aja ini, terus kita buat function combine page, lalu di writer-nya kita panggil, use effect, terus ini buat ada garisnya guys, terus juga kita panggil animasi, terus juga yang terakhir kita panggil fetch API. Oke, oh ini kok nggak anu ya, kita import use effect from, nah sudah. Lalu kita routing ke app.csx, kita tambahin di sini, kita copy aja bawahnya, combine, terus di sini kita combined page. Oke, setelah itu di home-nya kita tambahkan button supaya langsung ketika kita klik langsung pergi ke halaman kombinasi. Ini kita ketik aja combined ya, mana appnya, gitu, combined. Ini kita langsung saja kita coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kena. Maka dia akan muncul seperti ini, lalu kita klik yang combine. Nah, maka jika sudah tampilannya seperti ini, dipastikan bahwa kode yang sudah kita buat itu berhasil. Lalu coba kita di sini ketikkan harganya 10.000 misalkan, lalu totalnya ini kita ganti 60. Nah, ini kita ganti juga. Nah, dia akan mengikuti karena tadi kita kalikan. Dan fetching datanya juga berhasil, dia akan memfetching data dari
JSON placeholder. Lalu setelah itu, setelah kita membuat um, use effect, maka yang kedua kita akan membuat use context. Nah, lalu kita buat context.com, yaitu di sini di dalam file komponen context.com. Lalu di dalam file context.com ini ya, kita import React. Ini kita menggunakan use context dan sudah. Lalu kita import lagi, import. Ini bisa kita namanya terserah. Kalau ini aku namain my contact aja. Lalu cons di sini konteks kita SFC aja biar cepat. Konteks cons 1. Setelah itu di sini kita buat konstanta lagi, yaitu data set data. Oke, use context ini hampir sama halnya dengan use date, cuman di sini bedanya hampir sama dengan use date. Cons harga sama dengan 5.000, terus kita return. Nah, di sini kita div, terus kita div lagi, kita bungkus div lagi. Nah, sini baru kita kasih harga dikali 5 kayak gini ya guys. Terus di bawah harga kita kasih paragraf, terus di bawah paragraf kita kasih button. Nah, buttonnya ini class name, backgroundnya kita kasih blue aja, kasih biru 700. Lalu hover background 900. Teksnya kita buat putih, fontnya kita buat bold PY2PX4, lalu rounded LG, teksnya kita besarkan triple XL. Oke, lalu di sini kita bikin on click. Nih, set data plus harga kali 5, kita tutup. Nah, kita plus gini, isi dari konteks com1 ini. Lalu kita buat lagi konteks com2, kita bikin lagi, yaitu konteks komponen 2.jsx. Lalu setelah itu di dalam konteks komponen 2 kita import React, sama halnya tadi kita pakai use contact. Lalu di sini import my contact, lalu di sini kita buat SFG, consnya konteks com2, lalu bawahnya tadi sama, kita bikin konstanta data set data use contact my contact, lalu cons harga kita buat 10.000. Nah, di return ini kita panggil seperti tadi div, terus kita bungkus div lagi. Nah, baru di sini kita kasih harga x2 kali 2 maksudnya. Terus bawahnya kita bikin paragraf, bikin button, kelasnya kita copy dari konteks com1 aja. Nih, copy, lalu kita pakai on click, set data
plus harga kali dua. Lalu setelah itu kita tutup buttonnya. Nah, di sini kita pakai plus. Tuh. Ini konteks COM2. Setelah itu kita buat halaman React konteks pada folder page kita tambahkan React context.csx. Lalu di dalamnya kita gunakan kode sebagai berikut. Yang pasti kita import React. Nah, kita menggunakan use context. Lalu kita ekspor cons. Ini kita bikin my contact sama dengan thread context. Ini gini ya. Nah, lalu kita sfc. Nah, kita buat konstantara konteks. Lalu di sini, nah, kita bikin cons data set data. Kita menggunakan use state nya 0. Kita bikin 0 gini. Lalu di return kita panggil div. Nah, di sini kita isi datanya. Lalu di sini kita buat my context.provider. Lalu value-nya kita buat data set data. Oke, langsung kita tutup. Kita panggil konteks com1. Konteks com1. Nah, lalu kita kasih garis. Ini kita panggil konteks com2. Nah, setelah itu selesai. Lalu coba kita jalankan dulu di sini. Oh, lupa saya di app-nya kita tambahkan, kita hapus dulu di sini. Copy aja. Ini konteks, lalu di komponen ini kita buat relak konteks. Nah, setelah itu di home udah kita tambahkan di app JSX routingnya, kita buat aja langsung, kita panggil npm udah. Oke, maka akan keluar tombol konteks. Nah, jika sudah seperti ini, tampilannya seperti ini, maka dinyatakan file dari konteks komponen 1 dan konteks komponen 2 sudah dinyatakan berhasil. Lalu coba kita klik plusnya, maka dia akan bertambah 5.000 dikali 5 adalah 25.000. Kita tambahkan 20.000 jadi 45.000. Kita tambahkan 25.000 lagi jadi 75.000. Kita terus kayak ini, dia akan looping, tambahkan 20 jadi 90. Nanti ini jadi 115, jadi 135 gitulah pokoknya. Setiap ini kita tambahkan maka dia akan menambahkan 25.000, dan ini kita tambahkan maka dia akan menambahkan 20.000. Sudah selesai codingan kita hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga materi kali ini dapat dimengerti oleh semuanya dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.